Saudara-saudari terkasih, kita akan melanjutkan membaca Dilexit-Nos dari nomor 17 sampai dengan 23. Hati menyatukan kepingan-kepingan. Nomor 17. Pada saat yang sama, hati memungkinkan semua ikatan otentik karena hubungan yang tidak dibentuk oleh hati tidak mampu mengatasi perpecahan yang disebabkan oleh individualisme. Dua monad mungkin dapat saling mendekati satu sama lain, tetapi mereka tidak akan pernah benar-benar terhubung. Masyarakat yang didominasi oleh narsisme dan egoisme akan semakin menjadi tanpa hati. Hal ini kemudian akan mengarah pada hilangnya hasrat, karena ketika orang lain menghilang dari cakrawala, kita mendapati diri kita terperangkap di dalam benteng yang kita buat sendiri, tidak lagi mampu menjalin hubungan yang sehat. Akibatnya, kita juga menjadi tidak mampu untuk terbuka kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Heidegger, untuk terbuka kepada yang ilahi, kita perlu membangun ruang tamu. Nomor 18. Maka kita melihat bahwa di dalam hati setiap orang ada hubungan misterius antara pengenalan diri dan keterbukaan terhadap orang lain, antara perjumpaan dengan keunikan pribadi seseorang dan kesediaan untuk memberikan diri kepada orang lain. Kita menjadi diri kita sendiri hanya bila kita mampu untuk mengenal orang lain, sementara hanya mereka yang dapat mengenal dan menerima diri mereka sendiri yang akan mampu berjumpa dengan orang lain. Nomor 19. Hati juga mampu menyatukan dan menyelaraskan sejarah hidup kita, yang mungkin tampak terpecah tanpa harapan, namun sesungguhnya merupakan situasi di mana segala sesuatu dapat terasa masuk akal. Injil menyampaikan hal ini ketika mengisahkan Bunda Maria yang melihat segala sesuatu dengan hati. Dia mampu berdialog dengan hal-hal yang dia alami dengan merenungkannya di dalam hati, memelihara ingatan akan semua hal itu, dan memahaminya dengan perspektif yang lebih luas. Ungkapan terbaik tentang bagaimana hati berpikir ditemukan dalam dua teks dalam Injil Lukas yang berbicara kepada kita tentang bagaimana Maria menyimpan sineterei, semua itu dan merenungkannya symbalausa dalam hati. Kata kerja Yunani symbalein, merenungkan, mengacu pada konsep menyatukan dua hal dalam pikiran seseorang dan merenungkannya dalam dialog dengan diri sendiri. Dalam Lukas bab 2 ayat 51, kata kerja yang digunakan adalah dieterei, yang bermakna menyimpan. Apa yang disimpan Maria bukan hanya ingatannya tentang apa yang telah ia lihat dan dengar, tetapi juga hal-hal yang belum ia pahami. Hal itu tetap ada dan hidup dalam ingatannya, menunggu untuk disatukan di dalam hatinya. Nomor 20. Di era kecerdasan buatan ini, kita tidak bisa mengabaikan bahwa puisi dan cinta diperlukan untuk menyelamatkan kemanusiaan kita. Tidak ada algoritma yang dapat menangkap, misalnya, nostalgia yang kita rasakan, berapapun usia kita dan dimanapun kita tinggal. Ketika kita mengingat bagaimana kita pertama kali menggunakan garpu untuk membentuk tepian kue pie saat membantu ibu atau nenek membuatnya di rumah. Kita mengingat bahwa momen belajar memasak saat kita remaja adalah saat untuk pertama kalinya kita merasa bertanggung jawab untuk bekerja dan saling membantu. Bersamaan dengan garpu, saya juga dapat menyebutkan ribuan hal kecil lainnya yang merupakan bagian berharga dari kehidupan setiap orang. Senyuman yang kita lihat saat kita menceritakan lelucon, sketsa lukisan yang kita buat di tepi jendela, pertandingan sepak bola pertama yang kita mainkan dengan bola kain,
cacing yang kita kumpulkan di kotak sepatu, sekuntum bunga yang kita tekan di halaman buku, kepedulian kita terhadap seekor burung yang baru lahir jatuh dari sarangnya, harapan yang kita ungkapkan saat memetik bunga lili. Semua hal kecil ini yang biasa saja sebenarnya, namun istimewa bagi kita, tidak akan pernah dapat ditangkap oleh algoritma. Garpu, lelucon, jendela, bola, kotak sepatu, buku, burung, bunga, semua ini terus hidup sebagai kenangan berharga yang tersimpan jauh di dalam hati kita. Nomor 21. Inti terdalam ini yang ada dalam diri setiap pria dan wanita bukanlah jiwa, tetapi keutuhan pribadi dalam identitas jasmani rohani yang unik. Segala sesuatu disatukan oleh hati, yang dapat menjadi tempat berdiam cinta dalam semua dimensinya, spiritual, psikis, dan bahkan fisik. Singkatnya, jika cinta menguasai hati kita, kita menjadi secara utuh dan nyata diri kita yang sejati. Karena setiap manusia sejatinya diciptakan untuk cinta. Pada nadi terdalam dari eksistensi kita, kita diciptakan untuk mencintai dan dicintai. Nomor 22. Karena alasan ini, ketika terjadi perang, entah dengan keterlibatan, toleransi maupun ketidakpedulian negara lain, atau perebutan kekuasaan demi kepentingan sekelompok orang, kita dapat cenderung menyimpulkan bahwa dunia kita sedang kehilangan hati. Kita hanya perlu melihat dan mendengarkan para wanita lanjut usia dari kedua belah pihak yang berada di bawah cengkeraman konflik yang menghancurkan ini. Sungguh memilukan melihat mereka menangisi cucu-cucu mereka yang terbunuh, atau mereka sendiri berharap segera mati setelah kehilangan rumah tempat mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Para wanita itu yang sering menjadi pilar kekuatan dan ketangguhan di tengah kesulitan dan perjuangan hidup, sekarang di penghujung hari-hari mereka, alih-alih menikmati istirahat, malah hanya mendapatkan kesedihan, ketakutan, dan kemarahan. Menyalahkan orang lain tidak menyelesaikan situasi yang memalukan dan tragis ini. Melihat para wanita tua ini menangis dan tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi adalah tanda dari dunia yang semakin tidak punya hati. Nomor 23. Setiap kali seseorang berpikir, mempertanyakan dan merenungkan jati dirinya yang sejati, berusaha untuk memahami pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang lebih dalam dan untuk mencari Tuhan, atau mengalami sensasi melihat kilas kebenaran, semua mengarah pada kesadaran bahwa kepenuhan diri kita sebagai manusia ditemukan dalam cinta. Dengan mencintai, kita merasa mampu mengetahui maksud dan tujuan keberadaan kita di dunia ini. Semuanya bersatu secara koheren dan selaras. Oleh karena itu, dalam merenungkan makna hidup kita, mungkin pertanyaan paling penting yang dapat kita ajukan adalah, apakah saya memiliki hati?